Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Nah, tentunya Pak Guru temui kalian selalu dalam keadaan sehat di rumah bersama orang tua. Demikian juga dengan Pak Guru. Anak-anak, selamat datang pada video pembelajaran tematik kelas 6, tema 5, yaitu tentang rangkuman materi IPA tentang magnet. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa sejenak sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Pak Guru selalu mengingatkan kepada kalian agar anak-anak selalu memakai masker, kemudian sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan tetap selalu menjaga jarak. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang magnet. Nah, perhatikan gambarnya. Inilah gambar beberapa magnet yang Pak Guru tampilkan pada layar ini. Anak-anak, materi IPA kelas 6 tema 5 yang kita bahas adalah sejarah magnet, kemudian pengertian magnet, benda magnetis, kutub magnet, jenis magnet, medan magnet, membuat magnet, dan menghilangkan sifat magnet. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai dengan pemanfaatan magnet. Anak-anak, magnet yang ada di sekitar kita banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah dipergunakan pada jarum kompas. Kemudian juga digunakan pada pintu kulkas. Demikian juga pada sound system ada juga menggunakan magnet. Kemudian pada ujung obeng itu juga terdapat magnet. Kemudian pada kartu ATM juga terdapat magnet. Juga pada TV atau komputer atau laptop juga terdapat magnet. Baiklah anak-anak, kita sekarang mulai belajar tentang sejarah magnet. Nah, pada gambar anak-anak perhatikan, ini adalah benda magnet yang ditemukan di alam ini. Anak-anak, istilah magnet, kemagnetan, dan benda magnetis berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno. Pada tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Yunani kuno menemukan suatu benda seperti batu di alam. Benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Nah, sesuai dengan tempat ditemukannya, Magnesia, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Sekarang kita lanjutkan ke pengertian tentang magnet. Anak-anak, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat-sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Lalu, apakah sifat kemagnetan itu? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, anak-anak, sekarang berkaitan dengan kemampuan magnet dalam menarik benda-benda lain, berikut adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet.
Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku, kemudian peniti, gunting, pisau, nikel, baja, besi, kobal, dan lain-lainnya. Kemudian, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah pulpen, kemudian pensil, plastik, kayu, emas, seng, batu, daun, dan lain-lainnya. Anak-anak, sekarang kita pelajari macam-macam magnet. Perhatikan gambarnya, anak-anak. Pada gambar terlihat bahwa magnet tersebut bentuknya berbeda-beda. Ada magnet batang, kemudian ada magnet berbentuk U, kemudian ada magnet berbentuk silinder, kemudian ada magnet berbentuk kepingan cakram, kemudian ada magnet jarum, dan ada magnet berbentuk ladang. Nah, inilah beberapa bentuk magnet yang umum yang sering kita lihat di sekitar kita. Sekarang sifat-sifat magnet. Perhatikan gambarnya, anak-anak. Itu ada sebuah magnet. Magnet ujung yang berwarna biru itu merupakan kutub selatan. Kemudian ujung magnet yang berwarna merah itu adalah kutub utara. Di tengah-tengah itu adalah merupakan bagian netral dari magnet tersebut. Nah, kutub selatan dilambangkan dengan S, itu short. Kemudian kutub utaranya dilambangkan dengan N, north. Anak-anak, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dilambangkan dengan N dan kutub selatan dilambangkan dengan S. Kutub yang berlawanan jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, di sebelah kanannya merupakan dua buah magnet yang didekatkan dengan kutub yang berlawanan. Itu akan tarik-menarik. Kemudian, kutub yang tidak berlawanan jika didekatkan akan tolak-menolak. Di sebelah kanannya, perhatikan, itu adalah dua buah kutub magnet. Dalam hari ini adalah kutub utara. Didekatkan dengan kutub utara, itu akan terjadi tolak-menolak. Masih tetap sifat-sifat magnet. Magnet memiliki gaya tarik. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dalam kurung U dan kutub selatan dalam kurung S. Selanjutnya, kutub senama tolak-menolak, yaitu dalam kurung U didekatkan dengan U akan tolak-menolak. Demikian juga kutub senama lainnya, S dengan S didekatkan akan tolak-menolak. Kemudian kutub tak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Dalam kurung U didekatkan dengan S, dia akan tarik-menarik. Kemudian magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Selanjutnya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Anak-anak, sekarang kita akan pelajari tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Arah garis gaya magnet di sekitar magnet keluar dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Perhatikan gambar di sebelah kirinya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat magnet? Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Nah, besi atau baja digosok searah dengan magnet tetap secara berulang-ulang. Artinya, besi tersebut digosok dengan magnet dengan satu arah secara
berulang-ulang sampai terbentuknya besi tersebut menjadi sebuah magnet. Cara yang kedua, dengan cara induksi atau mengimbas. Bagaimana cara tersebut? Nah, induksi atau mendekatkan magnet tetap dengan besi atau baja. Berikutnya, cara yang ketiga adalah dengan cara elektromagnetik. Nah, perhatikan gambar di sebelah kiri. Ini merupakan cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Jadi, ada dalam hal ini paku besi ataupun baja. Kemudian paku tersebut dililit oleh seutas kabel. Kemudian ujung-ujung kabel tersebut dihubungkan dengan baterai. Lama-kelamaan paku tersebut akan berubah menjadi magnet. Dibuktikan dengan paku tersebut dapat menarik serbuk-serbuk besi yang didekatkan oleh paku tersebut. Nah, cara elektromagnetiknya sebagai berikut. Elektromagnetik adalah cara membuat magnet dengan mengaliri arus listrik melalui sebuah pengantar listrik yang dililitkan pada sebatang besi atau baja. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dengan sifat-sifat magnet besi atau baja. Magnet besi kemagnetannya bersifat sementara, sedangkan magnet baja kemagnetannya bersifat tetap atau permanen. Lalu, anak-anak, setelah kita membuat magnet, bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan suatu magnet? Nah, cara untuk menghilangkan sifat kemagnetannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat kemagnetan akan hilang jika magnet tersebut dipanaskan. Kemudian, sifat kemagnetan juga akan hilang jika magnet tersebut dipukul-pukul. Kemudian, sifat kemagnetan juga akan hilang jika magnet tersebut dialiri arus listrik bolak-balik atau arus listrik AC. Perhatikan gambarnya sekarang. Nah, inilah gambar tentang cara menghilangkan sifat-sifat kemagnetan. Yang pertama, dipukul-pukul secara berulang-ulang sehingga dengan seringnya dipukul-pukul, sifat kemagnetan tersebut suatu saat akan hilang. Demikian juga jika suatu magnet dipanaskan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, maka sifat kemagnetan akan hilang pada suatu saat tertentu. Kemudian demikian juga jika magnet tersebut kemudian dililitkan kabel, kemudian dihubungkan ujung-ujung kabelnya ke listrik AC atau listrik bolak-balik, lama-kelamaan sifat suatu magnet tersebut akan hilang dalam waktu tertentu. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang bagaimana caranya menghilangkan sifat-sifat kemagnetan. Anak-anak, setelah anak-anak mendapatkan penjelasan materi tentang magnet, sekarang sebelum Pak Guru akhiri, di akhir pembelajaran ini selalu Pak Guru memberikan soal tugas. Silakan anak-anak kerjakan soal-soal berikut ini. Romawi 1, silanglah A, B, atau C di depan jawaban yang benar. Soal nomor 1 dan nomor 2 sudah Pak Guru tayangkan. Lalu yang ketiga juga masih tetap pilihan ganda. Kemudian soal yang bagian yang kedua yaitu isilah dengan jawaban yang benar. Ini adalah diisi dengan jawaban singkat. Yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang rangkuman materi IPA tentang magnet. Telah Pak Guru jelaskan kepada kalian dan juga Pak Guru telah memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Anak-anak,
Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian belajar di rumah. Salam sehat dan tetap semangat Pak Guru harapkan kepada anak-anak. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menyimak video ini dengan baik. Anak-anak, Pak Guru akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.